Jumpa lagi bersama Kak Yosi dan Kak Meta di acara kita semua apa adik-adik? Jam Kids. Adik-adik, masih ingat nggak gerakannya nih? Kita udah berapa episode pasti anak-anak inget deh Kak. pastinya dong. Ayo kita coba ya bareng-bareng sama kakak. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya belum semua Kak. Iya nih, ada masih bobo-boboan. Coba diberesin dulu mainannya, coba hal-hal yang nggak penting, mainan, benda-benda yang mengganggu konsentrasi, tolong disimpan. Oke? Ayo ikutin sekali lagi gerakannya yang keren. Yuk, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay! Oke, Kak Meta. Kak Meta, suka gak sih jadi anak Tuhan? Seneng banget. Iya, aku dari kecil suka banget jadi anak Tuhan. Kenapa senengnya? Aku senang jadi anak Tuhan karena nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita bisa ketemu sama Tuhan di rumah kita. Wah. Nah, ada deh satu lagu yang judulnya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik pasti bisa semua ya. Yuk kita nyanyi. Ayo semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk kita nyanyi. Ayo bangkit diri semuanya. Musik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan. Gak boleh bohong. Gak boleh bohong. Yes. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan. Dari awal ya. Bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Gak boleh malas. Anak Tuhan gak boleh Malas. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Tuhan gak boleh malas. Gak boleh Malas. malas. Coba dari awal lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Sekali lagi, anak Tuhan gak boleh nakal. Gak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Lagi ya Kak, dari awal ya Kak. Ayo sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh. Nyontek. Apa Kak? Nyontek. Nyontek ya? Iya. Oke. Nyontek, 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 nyontek. itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Nyontek, 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 nyontek itu dosa. Anak Tuhan gak boleh. Nyontek. Sekali lagi deh Kak. Habis nyontek apa ya Kak? Kira-kira ya Kak? Apa ya? Gak boleh sombong, Oh Kak. sombong. Oke Kak, dari awal Kak. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan Gak boleh sombong. sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. sombong, 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 sombong itu dosa. anak Tuhan gak boleh sombong. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sekali lagi. Anak Tuhan gak boleh sombong. Yeay. Oke Kak Meta.
kita sudah nyanyi tadi. Ada lagi deh Kak, hari ini aku senang banget deh Kak. Kenapa? Karena bisa berkumpul sama teman-teman semua. Iya, bener banget. Walaupun di acara online, tapi kita masih bisa berkumpul. Seperti lagu yang ini nih. Aku punya lagu, namanya Hari Ini Kurasa Bahagia. Bahagianya kenapa? Karena kita bisa ketemu bersama. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangannya begini ya sekarang. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita nyanyi dari awal yuk. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ingat bergandengan tangannya sekarang begini nih. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi bergandengan tangan, ingat ya begini ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan siapa? Kita. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan siapa? Kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Bersyukur banget nih Kak. Lumayan ya Kak ya. Capek juga ternyata. Kita udah keringetan nih. Sekarang kita mau ngapain lagi ya Kak? Kita mau bersyukur, mau dengar firman Tuhan. Wah asik. Mau dengerin cerita ya Kak? Iya. Oke. Terus kita ngapain dulu dong? Kita mau
nyanyi dulu. Oke. Kita mau ngucapin selamat pagi buat Tuhan Yesus. Oke, berarti semuanya siapin hatinya. Kita konsentrasi, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Lagu apa tadi, Kak? Selamat pagi, Bapak. Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima. Sekarang kakak mau dengar suaranya teman-teman wanita saja sama Kak Meta. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Untuk adik-adik pria, ikutin Kak Yosi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekarang sama-sama yang wanita dan pria ikutin sama-sama nyanyi dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
Katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik, lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini. Untuk pagi ini. Kami sudah memuji dan bernyanyi untuk Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biar kami mengerti isi hati-Mu dan kami melakukannya. Pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di acara Jam Kids kali ini bersama dengan Kamika. Hari ini Kamika mau cerita tentang satu orang kaya yang punya banyak sekali hasil bumi. Nah, orang kaya ini menyimpan banyak sekali hasil bumi nih. Mereka mempersiapkan lumbung-lumbungnya sampai-sampai yang mereka miliki itu banyak banget jumlahnya. Nah, orang kaya ini menyimpan hasil tersebut dan tidak mau membagikannya kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu yang membuat mereka terlihat seperti apa ya kalau mereka punya banyak barang tapi nggak mau bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan. Mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang serakah ya. Nah, kali ini orang kaya ini sering sekali mengumpulkan banyak hasil bumi itu tuh sampai-sampai suatu ketika ada firman Tuhan datang kepada mereka. Nah, dalam firman itu dikatakan bahwa jika mereka mati nanti malam, untuk siapa harta yang mereka miliki, hasil bumi yang mereka miliki. Nah, karena firman Tuhan datang, ini sama seperti firman Tuhan yang ada dalam kitab Lukas 12 ayat 12 sampai 21. Mungkin adik-adik bisa siapkan Alkitab adik-adik dan bisa sambil baca Alkitab tersebut ya. Nah, menurut firman Tuhan, mereka itu adalah orang kaya yang bodoh. Benar sih, mereka itu kaya, punya banyak harta, punya banyak hasil bumi, tapi mereka dikategorikan sebagai orang kaya yang bodoh. Alasan mereka dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh adalah mereka tuh nggak paham loh dengan keadaan. Nggak paham dengan keadaan. Kenapa ya? Dikarenakan nih, harta yang mereka miliki itu sebenarnya tidak menolong mereka. Yang menolong mereka itu hanyalah Tuhan Yesus. Jadi buat apa punya banyak harta, menumpuk banyak sekali harta, tapi kalau mereka mati harta tersebut tidak bisa mereka bawa. Itulah mengapa mereka dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh. Alasan kedua, mengapa mereka dikatakan sebagai orang kaya yang bodoh adalah mereka tuh gagal dalam memahami kehendak Tuhan. Seharusnya mereka tuh tahu kalau mereka diberikan banyak, mereka tuh harus dituntut banyak, yaitu mereka harus bisa memberi kepada orang di sekitar mereka. Ternyata bersyukur itu salah satunya bukan hanya aku bersyukur, aku punya banyak harta, aku bersyukur, aku cukup untuk membeli sesuatu atau memiliki barang sesuatu tertentu. Bukan, tetapi bersyukur itu dengan mau loh lihat orang di sekitar kita dan mencoba untuk memberikan harta tersebut kepada mereka. Ingat ya adik-adik, kita harus rela berbagi. Karena kalau kita berbagi, itu berarti kita juga bersyukur. Dan kita bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang lain, gak cuma untuk kita saja. Nah, itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jadi kalau kalian diberi banyak, dipercayakan banyak, hari ini kalian memiliki cukup uang, atau mungkin kalian punya tempat tinggal yang nyaman, atau kalian masih bisa bersekolah di tempat yang cukup baik, itu berarti kalian juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kalian yang mungkin belum bisa bersekolah dengan baik, belum memiliki rumah yang nyaman, ataupun mungkin masih kesulitan untuk menikmati makanan yang bisa mereka dapatkan setiap harinya. Ingat ya adik-adik,
Jadi kita tuh harus belajar untuk berbagi. Berbagi adalah bagian dari bersyukur. Kalau kalian memiliki banyak uang hari ini, atau mungkin kalian tinggal di tempat yang cukup nyaman, atau masih dapat kesempatan untuk bersekolah di tempat yang baik, itu berarti kalian juga harus mampu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kalian yang mungkin keadaannya belum seperti kalian, atau mungkin untuk makan sehari-hari aja masih kesulitan. Itu jadi tanggung jawab kita semua ya, untuk dapat memperhatikan teman-teman kita tersebut. Ingat, jika kalian memiliki banyak atau kalian diberikan banyak, itu berarti kalian pun dituntut banyak untuk bisa berbagi kepada orang yang memerlukan. Bersyukur dengan berbagi. Oke, demikian cerita kita hari ini. Yuk kita berdoa bersama. Siapkan sikap berdoa, boleh tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ikuti Kamika berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk dapat berbagi kepada sesama kami, Tuhan. Mampukan kami untuk tidak serakah, untuk bisa mementingkan keperluan orang lain juga. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik, kita kembali ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kakak ulangin lagi ya. Ayat hafalan kita hari ini Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jangan lupa ya adik-adik ya, ayat hafalannya. Kita berdoa, kita mau selesai ibadah kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini Bapa. Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, adik-adik kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.